Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofi Elika dengan NIM 2102102040074. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Kami kelompok 1 akan membahas tentang latar belakang paradigma baru PKN. Nah, saya sendiri akan membahas tentang pengertian PKN dan paradigma. Berikut penjelasannya. Pengertian pendidikan kewarganegaraan secara umum. Pengertian pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai langkah demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Beberapa pengertian PKN. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara, serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, dari pengertian dan ciri-ciri PKN, diartikan bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran PKN dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peran warga negara dalam aspek kehidupan. Selanjutnya yang ketiga, menurut Nukman Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Positive influence, pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan 10 kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dari pengertian pendidikan kewarganegaraan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencangkup pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral atau karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengertian dari paradigma. Paradigma berarti suatu model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh semakin terbukanya persaingan antar bangsa yang semakin ketat, maka bangsa Indonesia mulai memasuki era reformasi di berbagai bidang menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Paradigma dalam hal ini dimaksudkan merupakan kesepakatan dari suatu komunitas tentang hal-hal yang bersifat mendasar seperti materi pokok keilmuan, sudut pandang atau orientasi, visi, dan misi. Komunitas dalam hal ini adalah komunitas pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ukuran warga negara yang baik tentunya sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional masing-masing negara. Bagi bangsa Indonesia, ideologi Pancasila merupakan acuan dalam membina warga negara yang baik.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN sebagai PKN versi Indonesia memiliki fungsi memberdayakan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan Pancasila atau istilah PPKN dalam kurikulum 2004 tampaknya akan diganti antara kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Pengertian paradigma kadang-kadang disederhanakan sebagai cara berpikir. Jadi, paradigma baru PKN merupakan cara berpikir baru tentang PKN. Tujuan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari paradigma baru pendidikan kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, mengembangkan pendidikan demokrasi atau civic intelligence, yang artinya kecerdasan warga negara Indonesia dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik, bukan hanya dalam dimensi rasional, namun juga dalam dimensi sosial, spiritual, emosional, dan juga intelektual. Yang kedua, membina tanggung jawab warga negara atau civic responsibility. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan bagi warga negara, yakni menjadi seorang warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam hal apapun, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat, bangsa, maupun negara, serta bersungguh-sungguh dalam memajukan keadilan sosial, yang artinya setiap warga negara Indonesia dapat memahami dan melakukan hak serta kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi warga negara atau civic participation, yang artinya warga negara memiliki kemampuan berpartisipasi dengan rasa penuh tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Mengapa perlu ada paradigma baru pendidikan kewarganegaraan? Pada hakikatnya, proses pembangunan karakter dan bangsa harus dengan sengaja, yaitu untuk membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial. Dalam proses itulah, pembangunan karakter dan bangsa harus disikapi dan diperlukan sebagai kebutuhan sangat mendesak, yang secara konseptual dan programatik memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Misi PKN dengan paradigma barunya yaitu untuk mengembangkan pendidikan demokrasi secara psikopedagogis dan sosio-andragogis. Apa itu pedagogis dan andragogis? Pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak yang proses pembelajarannya terpusat pada guru atau pengajar, sedangkan andragogis adalah ilmu atau seni mengajar orang dewasa yang proses pembelajarannya terpusat pada peserta didik. Fungsi dari misi tersebut yaitu untuk mengembangkan 3 karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni civic intelligence atau kecerdasan warga negara, civic responsibility atau tanggung jawab warga negara, dan civic participation atau partisipasi warga negara. Kecerdasan warga negara demokratis yang perlu dikembangkan bukan hanya kecerdasan rasional, melainkan juga dalam kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, paradigma baru PKN secara konseptual dan programatik bersifat multidimensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Faratu Zakiyah, NIM 2102102040053. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan paradigma lama dengan paradigma baru, yaitu paradigma lama berbasis konten atau isi pelajaran. 1. Mementingkan segi kognitif atau hafalan. 2. Tidak bersemangat dan muram. 3. Guru memberi, siswa menerima. 4. Guru bersifat otoriter. 5. Verbal. Dan 6. Hasil belajar diukur dengan tes. Sedangkan paradigma baru berbasis activity atau aktivitas. 1. Mementingkan segi kognitif, fisik, dan emosional. 2. Antusias dan hidup. 3. Guru adalah fasilitator pendamping siswa. 4. Suasana demokratis. 5. Multi indrawi. Dan 6. Hasil belajar diukur dengan tes dan non-tes. Perkenalkan, nama saya Holanda Evita Naya,
dengan NIM 21021020460. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep paradigma baru PKN. Paradigma berarti suatu kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh semakin terbukanya persaingan antar bangsa yang semakin ketat, maka bangsa Indonesia mulai memasuki era reformasi di berbagai bidang menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dalam proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan perlu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Proses pembangunan karakter bangsa yang sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah mendapatkan prioritas, perlu dihidupkan kembali agar sesuai dengan arah dan pesan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam proses itulah, pembangunan dua karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan tentunya memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Tugas PKN dengan paradigma barunya yaitu mengemban 3 fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara, membina keterampilan warga negara, dan membentuk watak warga negara. Selanjutnya, untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran yang khusus yang sesuai dengan paradigma baru PKN. Keunggulan dari paradigma baru PKN dengan model pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan belajar siswa aktif. Model pembelajaran PKN dengan paradigma baru memiliki karakteristik yang pertama, membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis, yang kedua, membawa siswa mengenal, memilih, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih siswa dalam berpikir sesuatu dengan metode ilmiah. Yang keempat, melatih siswa untuk berpikir dengan keterampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inquiry. Menurut Piaget, inquiry merupakan pendekatan yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan jawaban yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan, pendekatan inquiry ini peserta didik dilatih agar dapat lebih mandiri untuk memecahkan masalah dan mendapatkan solusi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.